Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respi Jenita dengan NIM 250222183. Di sini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Kerangka Kerja Pembelajaran Mendalam atau Deep Learning. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah telaah kurikulum Merdeka Anak Usia Dini yang diampu oleh Bapak Syahrul Ismet, MPD. Baik, tidak berlama-lama saya akan menjelaskan beberapa poin-poin dari kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang pertama yaitu konsep dasar. Pembelajaran mendalam atau deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang tidak hanya mengajar penguasaan konten secara dangkal, tetapi mendorong anak atau peserta didik untuk benar-benar memahami, memaknai, dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Berbeda dengan pembelajaran permukaan yang hanya menghafalkan fakta, pembelajaran mendalam membangun pemahaman yang bermakna dan bertahan lama. Selanjutnya yaitu pusat pembelajaran mendalam. Di tengah kerangka ini terdapat pembelajaran mendalam sebagai inti. Mengelilinginya terdapat 6 dimensi profil lulusan yang ingin dibentuk, yaitu 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang bermakna yaitu fondasi karakter spiritual dan moral. Yang kedua yaitu kewargaan negaraan, yang bermakna kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Ketiga, penalaran kritis, yang bermakna kemampuan berpikir logis, analitis, dan solutif. Yang keempat, kreativitas, yang bermakna kemampuan menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Yang kelima, kemandirian, mampu belajar dan bertindak secara otomatis. Yang keenam, kolaborasi, bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Yang ketujuh, kesehatan, yaitu kesadaran menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang terakhir yaitu komunikasi, mampu menyampaikan ide secara efektif. Berikutnya, lapisan kedua prinsip pembelajaran. Yang mengelilingi dimensi profil lulusan terdapat 3 prinsip pembelajaran mendalam, yaitu 1. Bermakna. Pembelajaran dirancang agar anak menemukan makna dan relevan dari apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata mereka. Anak tidak sekedar tahu apa, tetapi memahami mengapa dan untuk apa. Nomor 2, berkesadaran, yaitu pembelajaran mendorong anak untuk sadar akan proses berpikirnya sendiri atau metakognisi. Anak tahu bagaimana cara mereka belajar, di mana kekuatan dan kelemahannya. Berikutnya, ketiga yaitu memahami, yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga anak bermotivasi secara intrinsik untuk terus belajar lebih dalam. Berikutnya itu lapisan ketiga, pengalaman belajar. Itu terdapat 4 jenis pengalaman belajar yang harus dirancang guru. 1. Merefleksi, yaitu anak diajak merefleksikan proses dan hasil belajarnya. Yang kedua, mengembangkan, yaitu anak difasilitasi untuk mengembangkan ide dan kemampuan lebih jauh. Yang ketiga yaitu mengaplikasikan, yaitu anak menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang keempat, memahami, yaitu anak dibantu membangun pemahaman yang mendalam dan utuh. Berikutnya yaitu lapisan luar, kerangka pembelajaran atau lingkungan. Lapisan terluar menggambarkan ekosistem yang mendukung pembelajaran mendalam,
yang terdiri dari 1. Praktik pedagogis, yaitu cara guru merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendalam dan berpusat pada anak. 2. Lingkungan pembelajaran, ruang fisik dan psikologi yang aman, nyaman, dan merangsang eksplorasi. Yang ketiga, pemanfaatan digital, yaitu penggunaan teknologi secara bijak sebagai alat memperdalam pemahaman. 4. Yaitu kemitraan pembelajaran, yaitu kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas dalam mendukung pembelajaran. Berikutnya yaitu hubungan antara lapisan. Kerangka ini bekerja dari dalam keluar secara sinergis, yaitu profil lulusan yang ingin dibentuk itu diwujudkan melalui prinsip pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan, yaitu dijalankan melalui pengalaman. Selanjutnya yaitu belajar yang kaya, itu didukung oleh ekosistem atau lingkungan yang kondusif. Berikutnya itu relevansi untuk PAUD. Dalam konteks PAUD, kerangka ini sangat relevan karena 1. Anak usia dini belajar paling efektif melalui pengalaman langsung yang bermakna. Kedua, bermain adalah wujud nyata dari pembelajaran yang joyful dan meaningful. Yang ketiga, guru PAUD sebagai fasilitator bertugas menciptakan lingkungan yang merangsang kedalaman berpikir anak sejak dini. Yang keempat, dimensi profil lulusan seperti kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian sudah harus mulai dibangun sejak fase fondasi. Baik, hanya itu yang dapat saya presentasikan dari materi kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.